Selamat malam, Bu Dokter. Dokter Raulina. Apa? Anu Meksiko. Iki sing bener apa kok itu? Halo. Aduh, anu ya putus ya. Mohon maaf Bapak Ibu Sinek ya yang hadir di Zoom ini. Mohon di mute ya bagi yang tidak bertanya kepada Ibu Dokter. Mohon di mute ya. Bu Dokter, saya mau tanya dari Papua dengan Pak Ideal. Ya, silakan. Ya, namanya Ideal ya. Namanya ya, Dial. Ideal, ya. Ideal, Betul. ya. Oke, Bu Dokter, terima kasih untuk waktu buat kami di sini. Saya mau tanya untuk kebetulan kakak saya ada kena kanker payudara. Ya. Kira-kira produk apa yang dia kanker payudara, kemudian dia ada diabetes juga. Kebetulan saya baru dapat informasi. Kebetulan beliau ada di Makassar sekarang. Jadi kira-kira apa produk apa yang pas bisa saya berikan buat kakak gitu. Oke. Maxi Slim dan Maxi Bio dulu. Maxi Slim sama Maxi Bio ya. Ya. Maxi Bio-nya 3 kali. Dia kurus atau gemuk? Gemuk. Ya pokoknya badannya hampir sama dengan Ibu Dokter lah. Pokoknya ya lumayan gemuk. Mau bilang gemuk terlalu, ini pokoknya 50-50 lah. Ya, ya. Ya, jadi 3 kali Maxi Bio-nya, 2 kali Max Slim-nya. Max Slim-nya pagi ya, pagi sama malam. Baik. No, pagi sama siang Maxi Slim. Oh, Max pagi sama Slim-nya. siang. Oh, pagi sama siang Maxi ya. Bio-nya yang malam juga ya, pagi siang malam. Oh, pagi siang malam. Iya. Ya, nanti itu kalau untuk kalau kanker payudara bisa ya Bu Dokter ya? Bisa. Bisa kan untuk kanker kan Maxi Bio. Ya, sebetulnya Maxi Boost juga bisa. Cuman di Maxi Boost itu yang di ginseng itu kalau untuk kanker payudara tidak dianjurkan. Nah, jadi lebih. Tapi ada gulanya nih. Gulanya apakah 2 produk itu bisa untuk ya, namanya? Nanti kalau udah berapa lama gitu baru Maxi Boost-nya masuk. Oh, baik. Tapi seminggu ini dulu, yang 2 ini dulu. Kita perbaiki dulu. Detox dulu ya. Ya, detox dulu, terus supaya meningkat dulu. Imunnya juga meningkat ya. Nah, baru masuk Maxi Boost. Sesudah seminggu lah, baru masuk Maxi Boost. Baik. Oke, baik Bu Dokter, terima kasih buat informasinya. Terima kasih, selamat malam. Ya, nanti lapor sama saya lagi bagaimana ya kalau sudah seminggu. Siap, Ibu. Iya, terima kasih banyak. Ya. Selamat pagi, Bu Dokter. Selamat pagi, Yuka ya, Yuka. Ya, Bu. Ya. Ini kemarin tuh saya ngasih orang yang baru kena stroke. Ya. Nah, itu saya beri awalnya suruh minum Maxi Bio malamnya, pagi saya suruh minum Maxi Boost-nya. Itu betul ya Dokter ya? Boleh. Dia tekanan darahnya berapa? Kurang tahu saya. Kemarin nggak tanya, lupa. Tapi sekarang barusan ini dibawa ke rumah sakit, Dokter. Ya, makanya sebetulnya jangan dulu Maxi Boost. Maxi Slim dan Maxi Bio dulu. Kalau saya mikir kalau saya beri Maxi Slim, takutnya nanti dia tuh kaget. Kaget karena kan ke belakangnya nanti banyak gitu. Ya, gimana? Nggak apa-apa. Tapi kan jangan dikasih 2 kali, 1 kali dia Maxi Slim-nya. Maxi Bio-nya yang dibanyakin. Oh, okay. Maxi Boost itu takutnya tensinya naik. Maxi Boost tuh selalu ingat ya, yang tekanan darah tinggi jangan dikasih Maxi Boost. Biasanya dia akan menaikkan tensi. Tapi dicoba dulu kasih setengah gitu. Kalau nggak apa-apa ya baru boleh dinaikin kasih 1. Untuk yang tekanan darah tinggi ya. Kan stroke udah pasti karena tekanan darah tinggi kan. Iya. Stroke. Nah, ya jadi makanya jangan Maxi Boost. Jadi Maxi Slim sama Maxi.
Langsung. Tapi Maxi Slim-nya sekali aja. Yang banyak Maxi Bio-nya 3 kali. Terima kasih, Dokter. Ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Siapa nih lagi? Mana tadi Ibu yang mau bertanya pada Ibu Dokter, silakan. Leoni, Ibu Leoni. Ya, Bu Dokter, saya mau Ya, nanya silakan. masalah Maxibos. Nah, ini Maxibos bisa tidak untuk memperpanjang alat kelamin pria? Saya nanyain pada konsumen. Dia memang kalau ereksi pasti panjang kan? Jadi bukan berarti memperpanjang, memang kalau lagi tidak ereksi kan lebih pendek dari ereksi. Jadi seolah-olah diperpanjang. Tapi sebetulnya perpanjang itu hanya bisa dengan dioperasi. Oh gitu. Nggak ada kalau perpanjang itu nggak ada. Tapi kalau lebih yang jelas kalau dia tidak ereksi kan lebih pendek daripada waktu ereksi kan. Jadi seolah-olah diperpanjang padahal tidak. Ya, ini memang, ada konsumen saya, dia punya diabetes. Ya. Padahal dia sudah minum Maxibos juga, tapi reaksi alat kelaminnya nggak ada gitu. Iya, memang kalau diabetes kan pasti kalau orang diabetes itu terganggu. Dia bisa sampai ke impoten. Oh, gitu. Jadi harus sabar, dia harus diatasi dulu diabetesnya. Kalau nanti sudah normal gula darahnya, nah itu akan baru bisa bereaksi sama dia. Tapi sebelum itu tercapai stabil ya, gula darah stabil yang normal, itu belum bisa untuk ke ereksinya. Jadi yang diobatin gulanya dulu supaya normal. Nah itu perlu proses, perlu waktu. Jadi kasih tahu sama dia, nggak bisa langsung talk chair ya, kecuali orang yang normal itu akan talk chair langsung. Iya ya. Sakit diabetes, diatasi dulu diabetesnya, bilang begitu sama dia. Jadi kasihlah dulu. Boleh dosisnya sampai diperbanyak lagi supaya cepat tercapai itu. Ya. Bosnya. Ya. Boleh. Bilang sama dia begitu. Jadi Bapak harus diatasi dulu diabetesnya, baru nanti bisa untuk ke ereksinya. Kecuali orang normal ya tidak ada sakit diabetes itu memang langsung reaksi terhadap ereksinya. Kasih tahu begitu sama Bapak ini, harus sabar. Tapi pasti sembuh, cuman memang perlu waktu, bilang gitu ya. Iya ya. Waktunya berapa beda, tiap individu berbeda, bilang gitu. Tapi kasih ke dia suatu sugesti bahwa bisa sembuh. Asal mau bisa sembuh. Jadi bisa untuk ereksi lagi, bilang gitu. Tapi harus diatasi dulu diabetesnya, bilang gitu ya. Iya. Nah, tidak hanya dari produk ini, tapi dietnya juga dia harus ikutin dong, bilang gitu supaya cepat. Dietnya adalah nasinya harus dikurangin. Jadi kalau satu piring itu nasi 1/4 lauknya, 1/4 lagi sayur, 1/4 buahnya, ya. Kasih tahu dia gitu. Jadi percuma kalau nggak diet. Supaya cepat, suruh dia makan nasi merah atau nasi hitam. Beras merah. Beras merah atau beras hitam. Ada kan? Ada. Nah iya, nah itu akan cepat, bilang gitu. Jadi percuma kalau hanya minum produk ini, dietnya tidak. Dan harus olahraga juga, dia harus olahraga. Olahraganya jalan kaki gitu 30 menit tiap hari. Itu juga mempercepat untuk penyembuhan dari diabetesnya. Ya? Iya, Dokter. Ada lagi satu, Dokter. Ya. Saya kan punya pasien dia
kanker payudara. Ya. Dia sudah pecah gininya di dalam. Udah berbengkak langsung pecah gitu. Ya. Apa yang harus dikasih? Ya, itu Maxibio, Maxislam. Baru nanti udah berapa hari udah bagus anunya, baru Maxibusnya ya. Apa lukanya perlu disemprot? Iya, boleh. Sama ini, sama Maxibio. Sama Maxibio-nya dikasih air yang anu ya, yang mateng ya, maksudnya. Airnya harus bersih ya. Langsung dikompresin, dikompres. Takaran Maxibio-nya berapa diisi dalam 1 botol untuk semprot? Setengah saset, airnya 1 gelas ya. 1 gelas. Disiram-siramin boleh, disiramin. Disemprotnya setiap 1 jam, apa 2 jam? Ya. Atau dikompres kan Lebih. Ngerti kan kalau kompres itu kasa yang dimasukin ke situ terus dikompres. Kalau kering dibasahin lagi, ditempelin lagi gitu kan. Ya. Berarti dikompresnya lebih bagus itu ya. Lebih bagus dikompres daripada disemprot. Kalau minum Maxibio-nya 3 kali. 3 kali. Nah, kalau bisa kalau 2 kali 2 kali 2. Kalau 3 kali 3 kali 1. Lalu Maxslam-nya 2 kali ya. Maxslam-nya pagi sama pagi dan sore ya. Sore. Berarti Maxibos tidak perlu ya, belum. Nanti berapa hari baru Maxibos masuk. 2-3 hari deh, 3 hari baru masuk Maxibos. 3 hari baru masuk Maxibos. Ya, Bu Dokter, terima kasih. Ya. Terima kasih informasinya. Ya. Ya, terima kasih Ibu Leoni. Buat teman-teman yang lain, masih adakah yang ingin bertanya kepada Ibu Dokter? Dipersilakan. Yang ada sekarang kan istri Pak Saril terima pesanan. Siapa nih? Sutadarsana. Kalau nggak ada, saya mau bertanya Bu Dokter. Silakan. Bu Dokter, apakah ada efeknya mengkonsumsi produk kita ini? Jadi ini sih kejadian di Devi sendiri ya Dok. Ya. Jadi kemarin itu saya itu kan nggak tahu badannya ini kalau kena kipas angin tuh langsung masuk angin ngilu-ngilu gitu Dok. Ya. Nah jadi kemarin ada momen 3 hari di mana saya harus kena kipas angin gitu Dok kan. Jadi nah setelah 3 hari itu badan saya itu sakit banget Dok. Jadi semuanya ngilu gitu Dok. Kaki semua badan ngilu. Saya ngerasain seperti badan saya kena gejala COVID kemarin gitu Dok kan. Jadi saya takut. Nah saya kan udah lama nggak konsumsi Maxibos Dok. Hanya Maxibio dan Maxslim saat ini gitu Dok. Nah tiba-tiba kan saya coba minum Maxibos. Kan setahu saya kalau Maxibos kan buat badan kita tuh aktif ya Dok. Gitu. Karena sakit banget. Saya mau pergi refleksi, mau pergi massage nggak berani juga kan Dok, takut gitu Dok. Nah jadi saya coba minum Maxibio-nya dibanyakin 1 hari itu sampai 3 saset. Nah udah gitu saya juga minum Maxibos. Nah ini hari ini semalam gitu Dok minum Maxibos-nya. Cuman memang agak ada efek biasa lah sakit kepala. Saya kalau minum Maxibos tuh sakit kepala gitu Dok. Ya Dok. Nah tapi badan saya tuh ya alhamdulillah bener-bener enak gitu Dok. Jadi kuat gitu ya Dok ya. Kalau kemarin tuh sampai saya nggak bisa bangun dari tempat tidur Dok. Kayaknya berat banget badannya gitu Dok. Nah gitu sih Dok. Jadi mau tanya ke dokter juga, apakah normal gitu Dok kalau misalnya memang nggak bisa kena kipas angin gitu Dok? Terus memang ada yang begitu kan Dok gitu. Memang Maxibos juga bisa membantu untuk itu ya Dok ya. Untuk angin itu gitu Dok. Itu aja Dok. Yang dimaksud dengan masuk angin adalah sebetulnya di kedokteran itu tidak ada istilah masuk angin. Jadi karena kena kipas angin, jadi pembuluh darahnya kan jadi melebar itu semua. Pori-porinya juga. Nah, akhirnya terjadi ketidakseimbangan ya. Kan tubuh kalau secara holistik kan tubuh itu harus selalu seimbang. Nah, kalau dia tidak seimbang, jadi pemasukan banyak angin dingin
tubuh kita pasti mau mengkompensasi dengan panas ya. Toto kalah karena anginnya kan kenceng banget itu gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, herbal ini menyeimbangkan itu. Nah, jadi si Maxibus itu. Jadi you jangan dong pakai kipas angin. Saya rasa semua orang juga pasti sakit kalau terus-terusan kena kipas angin. Iya, benar. Ya, jadi yang saya bilang tadi secara holistik ya, tubuh kita ini kan seimbang antara satu yang dengan yang lain. Kalau yang satu dia turun, maka tubuh tidak bisa mengkompensasi itu, terjadilah sakit, terjadi penyakit. Jadi terjadi penyakit itu karena ketidakseimbangan antara fungsi yang satu dengan fungsi yang satu lagi. Berarti jadi, yang buat badan kita ngilu-ngilu itu kena terbukanya pori-pori angin masuk itu ya dok ya? Ya. Itu sampai benar-benar nggak bisa bangun gitu dok. Kayaknya saya tuh abis olahraga maraton gitu kan dok, angkat besi gitu dok. Serasa besoknya tuh badan saya pegel-pegel gitu dok. Padahal saya hanya kena kipas angin gitu dok. Tapi kalau olahraga berat. Sebetulnya cukup yuk dengan digosok dengan minyak angin. Nah, digosok juga udah bisa. Iya, biasanya bisa juga. Dok. Hari ini saya udah semangat dokter. Semalam saya nggak bisa bangun dok, sakit banget badannya dok. Ya nggak apa-apa itu Maxibusnya diminum kan, karena Maxibus kan. Iya, dia kan Maxibus kan vitalitas kan dia. Jadi fit, dia dok. Kerja ke otot. Iya. Maxibus itu kan ada kerja ke cordyceps ya, ginsengnya, macanya kan kerja ke otot. Jadi berarti membantu juga ya dok ya, teman-teman yang lain mana tahu kan ngalamin kayak Devi ya dok, masuk angin atau apa, boleh juga gitu ya dok ya, Maxibusnya. Tapi kan you sudah tiap hari Maxibio. Saya Maxibio sama Maxlim dok sekarang ya dok. Jadi itu juga udah menolong, itu juga udah menolong. Jadi kalau orang belum pernah makan, makanya saya suruh Maxibio dulu sama Maxislim, baru Maxibusnya. Karena kan you kan pusing kan kalau minum Maxibus. Ya, kalau sudah lama nggak minum Maxibus pasti saya pusing dok. Nah itu tekanannya pasti naik. Karena kan di ginseng, di maca kan yang saya bilang ada nitrik oksid. Nitrik oksid itu kan melebarkan pembuluh darah. Makanya kan terjadi ereksi. Iya dokter. Kan ereksi itu kan karena darah masuk ke penis ya. Sehingga penisnya jadi tegang. Itu karena adanya nitrik oksid di maca dan di ginseng. Saya mau tanya lagi nih dok. Ya. Kenapa saya jarang konsumsi Maxibus gitu dok? Tapi ini sekarang saya mau tanya ya dok, apakah ini hanya prasangka saya aja gitu dok? Kalau saya minum Maxibus dok, saya kan masih nyusuin anak ya dok, anak saya sekarang. Yang saya rasakan tuh anak saya tuh terlalu hiperaktif gitu dok. Jadi kata suami, udah deh Maxibusnya jangan terlalu sering dikonsumsi. Jadi suami aja dok yang minum. Nah pertanyaan saya dok, apakah benar ada pengaruh kalau saya sering konsumsi? Apakah pengaruh kalau saya sering konsumsi Maxibus dengan air ASI yang saya menyusui anak saya gitu dok? Apakah ada pengaruhnya dok? Itu dok. Bisa, ya. Bisa. Ya, makanya kan kalau orang lagi menyusui tidak boleh makan yang pedas-pedas. Ya, itu juga akan berpengaruh. Jadi pengaruh ya dok ya kalau terlalu hiperaktif karena Maxibus itu ya dok. Iya. Oke dokter. Oke teman-teman, makasih Bu Dokter. Ya, terima kasih. Kalau ada bertanya, makanya lagi. Waktu saya terangin kan Maxibus, ginseng itu sebetulnya tidak boleh pada orang hamil, orang menyusui, nggak boleh. Ginseng. Kan di Maxibus ada ginseng. Panas jadinya ya dokter. Ya. Apa kata suaminya benar juga. Iya, yang penting hanya suaminya aja. You nggak perlu. Perempuan kan tinggal tunggu aja. Dokter, masalahnya dok, istri ini dok, kalau udah punya anak ya dok, terkadang kita kecapean dok, juga kadang udah males dok kalau diajak gituan, tapi kalau udah minum Maxibus dok, ya udah ayo gitu loh dok. Ya, suruh suaminya merangsang dulu yuk. Dok, itu kalau udah capek duluan kan dok, udah ngurus rumah, ngurus anak, tiba-tiba kadang. Tapi kan kalau you dirangsang kan bisa.
Kalau perempuan mah mudah, lebih mudah daripada laki-laki. Cuma dari awal udah males aja gitu, Ya, jadi Dok. ya, oke deh. Nanti kita bicara di itu lebih pribadi ya, lebih pribadi ya. Thank you, Dokter. Ya. Yang lain ada lagi yang mau bertanya sama Ibu Dokter? Silakan. Ada satu lagi, Dok. Satu Ya. lagi ya, Devi. Dok, ini Dok, saya mau ketemu orang yang sudah pernah operasi prostat gitu, kanker prostat gitu, Dok. Bukan prostat, prostat. Ya, prostat gitu loh, yang susah kencing gitu, Dok. Iya, iya, prostat. Prostat. Prostat ya. Nah, jadi sebelum nanti saya menganjurkan minum, mohon konsultasi. Saya konsultasi sama Dok, yang mana paling duluan dikasih, Dok, untuk minumnya itu, yang 3 produk itu. Mohon penjelasannya, Dok. Ya, 3-tiganya boleh. Cuman ada ini, ada apa namanya, jedanya, apa sih? Ada waktunya jangan bersamaan. Jadi misalnya yang pagi si Slim, ya kan? Siang jam-jam 10 si Bus atau si Biu dulu deh. Baru terus nanti jam 1 si Bus. Boleh, kalau prostat boleh. Itu kanker, itu termasuk kanker juga, lama-lama bisa jadi kanker. Iya. Biasanya sih kanker. Iya. Nah, biasanya itu akan terganggu seksnya juga. Jadi busnya dia perlu. Pasti dia busnya tuh. Busnya 2 kali. Ya. Biunya 3 kali, slimnya 1 kali ya. Iya. Ingat nggak? Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Oke. Jadi padahal sudah operasi kok bisa seperti itu gitu loh. Kayaknya saya mau bantu itu sebagai teman dan sahabat gitu loh. Iya. Oke. Ya, udah operasi masih perlu dia untuk dikasih Maxibius untuk supaya hormonnya meningkat lagi ya. Supaya otot-ototnya juga meningkat lagi. Iya. 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 Nanti kalau berapa hari belum ada ininya, boleh Maxibusnya dinaikkannya. Oh, itu ya. Ya. Iya. Karena problem dia adalah pasti di seks. Iya. Pasti problemnya seks. Ya. Semua, Dok. Ya, silakan. Kalau aku naik taksi. Pak Made Sudiarte sudah ada testimoni. Beliau itu sembuh dengan produk kita. Tapi turunnya semuanya ini sendirian. Siapa yang tanya nih? Coba aku telepon dia aja. Siapa tadi Pak yang mau bertanya? Silakan siang. Yang lain boleh di mute. Pak Joni ya? Pak Joni mau bertanya, Pak Joni? Ya Bu, belum apa? Belum mau bertanya nanti. Oke. Boleh di mute ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hasma dari Sulawesi, Sorowako. Oh, halo Sorowako. Iya, gini Dok, saya mau bertanya, ada teman pria, ya, dia memang diabetes. Ya. Selama ini dia konsumsi obat-obatan. Ya. Terus dia bermasalahnya di seks juga. Ya. Maksudnya dia mau ini konsumsi produk Maximax, tapi ya yang produk yang mana yang lebih ini? Lebih cocok. Karena dia juga diabetes, Dok. Iya. Dia karena diabetes itu yang menyebabkan ya penyebabnya kan. Nah, berarti diabetesnya harus diatasi dulu. Jadi 3-tiganya dia boleh karena diabetes itu harus dia konsumsi. Ya, karena diabetes itu penyakit yang sudah lama pasti kan. Iya, udah lama sekitar 2 tahun, Dok. Ya, jadi
bilang sama dia bahwa produk kita ini nggak bisa talk share untuk Anda ya bilang. Kalau untuk yang lain bisa. Karena Anda sudah sakit diabetes dan itu adalah problem utamanya. Jadi problem utama itu harus kita atasi dulu. Nah, jadi dia harus makan tiga-tiganya dan bilang sama dia perlu waktu. Dan selain produk ini dia juga harus diet yang saya bilang tadi. Jadi kalau dia tidak diet percuma juga. Oh gitu. Ya, dia sudah segala macam obat dia konsumsi, Dok. Ya, makanya jadi makanya perlu Max Slim-nya untuk detoxnya kan. Ya. Nah, kalau orangnya kayak gini perlu nih Max Slim untuk detox. Kasih 2 kali dia. Oh, 2 kali sehari, Dok. Ya. Maksudnya dosisnya 1 saset apa setengah? 1 saset. 1 saset. Terus Maxibusnya? Maxibusnya 2 kali. Terus 2 kali setengah apa 1? 1, tetap 1. Dia itu perlu karena ini penyakit yang sudah menahun ya, udah lama. Ya. Jadi perlu dosis tinggi buat dia ini. Oh iya, Dok. Ya. Sebetulnya boleh 2 saset, tapi jangan hari pertama, nanti deh kalau sampai 3 hari tidak turun, baru harus dinaikin ya. Oh, dia naikin dosisnya. Ya, terus Maxibio-nya dia harus 3 kali. 3 kali sehari, 1 saset. Ya. Jadi dia 2, 2, 3 ya. Karena dia jadi mau disembuhkan dulu diabetesnya. Pasti otomatis seksnya akan sembuh. Pasti bisa. Makanya dia sangat malu, Dok, bertanya. Iya, makanya bilang sama dia ini saya udah tanya sama dokternya. Kata dokter, you selain produk juga harus diet. Jadi kalau bisa nasinya, berasnya beras yang merah atau beras hitam. Iya. Ya, bilang sama dia. Terus Dok. Makannya tuh 1/4 nasinya. 1/4 piring. Itu ingat aja deh, 1/4 piring. Biasanya kan pakai gram-gram, Dok, kalau yang sudah menahun anunya. Iya. Itu pasti 1/4 piring itu udah pasti deh sama dengan gramnya. Oh iya, betul. Itu segenggam dia, segenggam. Biasanya itu patokannya. Tapi kalau bisa lebih bagus kalau berasnya diganti, bilang gitu, ya. Ganti beras merah. Atau beras hitam. Iya, Dok. Makasih banyak, Dok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Silakan, Bu, tadi mau bertanya. Saya bertanya, Bu. Ya, silakan, Pak Joni. Iya. Pak Joni dari mana nih? Saya bersebelahan dari Ibu. Mungkin Ibu kan di Sumatera Utara, saya Sumatera Barat. Padang. Iya. Bukit Tinggi tepatnya. Oke, tapi saya di Jakarta loh, Pak. Saya di Jakarta. Iya, asal Ibu kan dari Medannya ini. Enggak. Saya lahirnya. Siregar itu dia marga Medan ini. Sipirok saya. Iya, Sipirok kan? Iya. Sebelahan. Padangnya di mana ada? Di Padang, di Bukit Tinggi sampai Angke. Oh. Dake Bana. Dake Bana. Ampe sekali di Angke. Kalau tempat angkat itu kan ampe sekali di Angke. Iya. Padangnya Pak Ketut. Iya. Ini mungkin saya ada juga berbagi pengalaman sedikit. Ya, tapi silakan. tidak banyak ya, sedikit. Iya. Saya lihat pembahasan dari tadi banyak juga masalah diabetes. Ya. Jadi diabetes ini kadang-kadang kita sebagai pelaku di lapangan untuk memasarkan produk, itu kebanyakan pertanyaannya apakah diabetes ini penyakit turunan yang bisa disembuhkan, kan itu pertanyaan yang banyak. Ya. Tapi saya menjawab, nanti dokter luruskan kalau salah. Ya. Sebenarnya penyakit diabetes ini ada juga penyakit keturunan. Namun penyakit diabetes ini bisa juga disembuhkan dengan cara mengubah pola makan leluhurnya. Jadi kalau pola makan leluhurnya itu sudah begitu, kemudian
ini asal-asalnya udah diabetes di atas-atasnya ini. Ya. Ikuti lagi pola makan seperti itu, otomatis menurut saya diabetesnya memang akan garis keturunan juga, jadi akan kena juga diabetes. Ya. Tetapi ketika pola makan diubah, kemudian mereka mengikuti pola makan yang lebih baik, itu akan lebih bagus hasilnya. Bagus, Kemudian Bud. pengalaman lagi dari ini Bapak dari saudara dari bapak saya yang kecil, beliau berdua bersaudara, itu kena diabetes sudah 40 tahun, umurnya sekarang sudah 80 tahun. Ya. Jadi satu-satunya pasien diabetes yang dapat penghargaan. Sebab pola makan bagi orang-orang yang kena diabetes ini, ada istilah orang kita Minang itu, ndak makan angka membunuh. Jadi bukan makanan yang bukan makanan yang akan membunuh katanya. Yo, kan itu salah bana, besar. Bana, itu bana. Jadi itu jadi kita santai aja mengobrolnya. Jadi kalau itu kita lakukan bagi yang pernah kena diabetes, sebab ini dia perlu takar ini. Jadi takaran di tubuhnya itu tidak boleh lebih. Ya. Ada gulanya kalau sudah lebih masuknya itu akan menjadi masalah. Begitu pula bagi yang sudah kena diabetes ini betul-betul harus teratur gitu. Ya. Dia memang pakai takar, makan istilahnya makan pakai timbang. Ya. Kemudian kan itu 3 pisang kita makan santai aja. Ya aman-aman aja. Orang diabetes nggak bisa begitu. Iya. Dia makan pisang itu paling 1/4. Lebih dari itu udah masalah bagi dia. Ya. Jadi pola makan bagi diabetes memang enggak sama dengan orang kita biasa. Memang dia harus disiplin gitu. Kalau dia disiplin, umurnya bisa panjang. Kayak Pak saya itu yang paling tua itu sekarang orang yang sakit diabetes udah 40 tahun. Wah, yang hebat. masih hidup gitu. Ya, hebat. Ya, teman-temannya udah pada off semua, Bu, udah meninggal semua itu. Ya. Karena itu tadi. Jadi salah mengartikan bahwa makanan ini bukan makanan yang akan membunuh, katanya salah besar. Iya. Iya, begitu. Nah, jadi kalau untuk produk itu kalau diabetesnya sudah mulai agak pulih, itu otomatis bisa angka 1 lagi naik gitu kan. Ya. Artinya burung pipit bisa naik. Kalau sempat dia sembuh masalah keperkasaannya, waduh, itu girang minta ampun. Jadi itu salah satu solusi juga bagi kita Maxmek. Mereka yang kena dia makannya bagus, kemudian kayak apa? Jadi dia meningkat lagi. Betul begitu dokter. Iya betul. Aduh hebat Pak Joni. Pak Joni udah bisa jadi asisten nih. Tapi sekarang ya menurut statistik diabetes itu udah kebanyakan 80% adalah yang kedua, tipe 2. Kalau yang keturunan tuh tipe 1. Iya, benar. Nah, dulu memang tipe 1 yang banyak. Sekarang statistik dari Depkes, Kemenkes, 80% itu diabetes sekarang itu tipe 2. Jadi yang didapat, bukan keturunan. Karena apa? Pola makan, pola hidup, lifestyle, pola makannya. Sekarang kan junk food apa segala macam seenaknya, dan orang sekarang udah malas bergerak, udah malas, atau keadaan yang menyebabkan ya dia naik turun mobil sampai di kantor duduk saja dan makan seenaknya aja semua, seperti tadi Pak Joni bilang bahwa kalau menurut ini makan itu yang membunuh, bukan, ya kan? Makan itu membunuh memang kalau tidak
jaga ya, tidak dia. Iya, benar. Jadi sekarang kebanyakan adalah terutama di kota-kota besar diabetes itu yang tipe 2. Jadi bukan keturunan. Jadi didapat. Jadi bagus banget Pak Joni itu. Jadi untuk yang sudah lama, ya yang seperti saya tadi bilang, itu dosisnya harus tinggi produk kita. Iya. Ya, harus tinggi dosisnya. Jadi boleh sampai 2 saset sekali minum. Iya, boleh. mantap. Iya. Jadi boleh 3-3-nya dikasih. Iya, boleh ketiga-tiganya, dokter. Iya. Asal Oke, dokter, terima kasih itu tanggapannya dan pencerahannya juga dari ya. Jadi boleh dikasih 3-3-nya ya. Iya. Tapi dietnya tetap tetap diet makannya ya. Makannya harus dijaga. Tetap, ya. Mantap, dokter. Ya. Oke. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silakan Pak. Gusleng. Ini Gusleng bacanya. Iya. Dari Luk Banggai. Waduh, di mana itu? Di Sulawesi. Mana itu Luk Banggai? Luk Banggai. Luk Banggai. Iya. Baru dengar saya. Sulawesi Utara ya. Dekat Poso. Oh, dekat Poso. Ya. Oke. Bu dokter, ini kebetulan saya punya pasien. Ya. Yang penyakit gula, yang sudah komplikasi kolesterol, yang sudah akut, sudah lama. Kronis. Kemarin saya sudah kasih 3, Maxi Slim, Maxi Bio dengan Maxi Bos. Ya. Nah, dia udah minum, cuman reaksinya itu luar biasa, sakit semua seluruh badan. Ya. Kepala, kaki semua. Healing crisis. Ya, cleansingnya ya. Healing crisis. Healing crisis. Nah, kemudian sudah habis, dia masuk lagi ke, dia sudah tidak minum lagi Maxi Slim, cuma Maxi Bio-nya dengan Maxi Boost. Ya. Kemarin itu saya kirim. Ya. Cuman sekarang dia lagi sakit. Waktu dia minum tadi, kemarin dia rasa sakit semua lagi badannya. Ya. Itu gimana, Bu Dokter? Nggak apa-apa, bilang aja nggak apa-apa itu, terusin aja lagi. Cuman minumnya itu dosisnya cuman sehari sekali. Oh, jadi dibikin 2 kali Maxi Bio-nya. Oh, maksudnya supaya sakitnya hilang. Mau 3 kali juga boleh, 3. Oh, begitu. Ya. Tadi saya baru konfirmasi, saya suruh ikut Zoom, cuman belum ikut Zoom dia. Cuman makanya dia kalau yang dosisnya sampai supaya hilang rasa sakitnya sampai yang Maxi Bio-nya yang mau ditambah. Iya, 3 kali, 3 kali. Kalau sudah hilang sakitnya? Tapi itu diabetesnya udah teratasi belum? Alhamdulillah, buron Garudanya udah naik. Ya bagus. Mantap. Ya udah, kalau gitu boleh dikurangin. Prosesnya itu masih sakit badan, masih loyo dia minum. Ya bilang nggak apa-apa, itu nggak apa-apa bilang. Oh begitu. Ya nanti dinaikin aja dosisnya. Oh begitu. Ya. Kalau kalau persoalan ini kan biasa ya, namanya ekonomi, apalagi PPKM sekarang ini, orang yang penyakit gula, kolesterol, apa bisa cuma minum Maxi Boost-nya saja atau bagaimana? Enggak, sebaiknya dikombinasi. Oh, kombinasi. Kurang kalau hanya Maxi Boost aja. Oh, karena dia udah ada 2 lagi kan, darah tinggi dan gula. Nah, gulanya itu kan harus diatasi juga. Iya. Jadi kalau yang udah luka gimana, Bu Dokter? Lukanya? Iya, luka. Nah, itu dikompres sama Maxi Bio. Maxi Bio dikompres? Ya, dikompres. Tapi dibersihin dulu mungkin ya? Iya. Dibersihin dulu terus? Baru dikompres. Dikompres? Nah, apalagi dia udah luka, itu dosisnya harus dinaikkan. Oh, begitu. Iya, itu udah kronis sekali. Oh iya. Jadi bilangin sama dia, ya sakit itu kan lebih mahal daripada
sehat ya kan. Jadi biar PPKM gini nggak apa-apa lah pengeluaran ditambah hanya untuk supaya sehat bilang gitu. Oh iya. Kira-kira itu apa namanya sampai istilahnya orang bilang tinggal tahap penjagaan. Iya. Kasih itu. Pengalaman kira-kira gimana? Ya tapi kan dia dietnya bagus nggak kan kadang-kadang karena ini dia dietnya lupa. Jadi tetap aja lah di produknya aja di dosisnya dia paling sedikit dosisnya itu jangan dikurangin dulu. Tetap dulu. Sampai benar-benar normal. Iya, sampai benar-benar normal. Oh iya. Kalau udah normal berarti selama sebulan tuh normalnya tuh baru deh dinyatakan bagus ya. Oh begini, berarti apa namanya Maxibio-nya yang ditambah dosisnya. Iya. Maxibusnya sudah boleh satu hari satu kali. Iya, tapi nggak apa-apa juga ditambah kalau dia memang nggak pusing atau nggak apa-apa ditambah busnya. Kan untuk gula darah kan bagus tuh bus. Oh iya. Oke. Makasih banyak, terima kasih banyak. Tapi max slim-nya yang dikurangin, max slim-nya. Max slim cukup satu bus mungkin ya karena ya satu saset slim-nya. Max slim-nya. Maxi busnya sudah bagus, buang airnya sudah bagus. Iya, kalau sudah bagus banget ya berhenti. Tapi kalau belum satu kali. Maxibusnya 2, Maxibio-nya 3. Jadi 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bu Dokter. Suruh banyak minum ya, banyak minum. Ya, banyak minum air. Makasih. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam. Pak Rudi. Ya, assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Saya untuk konsumen yang diabetes. Pengalaman saya di lapangan untuk menangani orang diabetes. Sedikit testimoni dari saya, Bu ya. Ya, silakan. Saya menangani orang diabetes di lapangan itu, Bu. Pertama sekali misi bio saya kasih 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Terus misi bosnya malam pas dia mau tidur dan nah setelah itu selanjutnya kalau umpamanya dia itu udah hampir kasih lukanya itu harus dikasih air hangat 2 jam sekali, Bu. Saya kompres 2 jam sekali gitu loh, Bu. Nah, dalam 1 hari maksimal 3-4 kali lah kita kompres. Alhamdulillah dengan waktu singkat cuman 3 minggu udah mulai merapat lagi lukanya. Astagfirullah. Wah. Itu pengalaman saya di lapangan, Bu ya. Tapi orangnya itu benar-benar niat sembuh apa sekedar mau coba-coba. Nah, tapi kalau dia benar-benar sembuh, benar-benar orang itu niat badan, ya harus teratur dengan produknya kan gitu, Bu. Iya. Pengalamannya itu menangani sih. Iya. Itu memang lebih banyak pengaruh kalau orangnya mau sembuh. Ya, itu sugesti dari dalam ya. Jadi itu berpengaruh sekali. Jadi nomor 1, kalau lagi memberikan produk, diyakinkan orangnya bahwa ini pasti sembuh, bilang gitu. Dan dia selalu harus bilang, saya mau sembuh, pasti sembuh. Nah itu Bu, itu kita harus kasih motivasi sama harus. Dan waktu memberinya juga Anda harus kelihatan ini dong positif gitu pasti bilang gitu. Jadi kasih dia positif. Jadi kasih positive thinking. Jadi pasti sembuh juga. Bapak. Jadi bilang bahwa ini pasti bisa menyembuhkan gitu. Iya, betul. Itu pengalaman saya di lapangan kan gitu. Ada teman-teman di lapangan konsumen yang diabetes basah itu menurut saya itu di lukanya itu habis di hangat, habis itu kita kasih serbuknya gitu loh, Bu. Iya, kasih serbuknya boleh. Mau dikompres sama si serbuknya juga boleh. Ya, pakai air hangat. Saya bilang tadi kan air matang. Iya. Ya.
Nah, jadi di situ dia akan cepat pulih Pak. Paling antara 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu udah mulai merapat kembali dia. Jadi setiap lukanya itu dikasih aja Pak di serbuknya itu habis dikompres langsung dikasih taburan serbuknya. Ya, gitu. ya. Boleh Itu begitu, boleh juga dikompresnya itu si serbuknya. Ya. Sama juga, ya kan? Karena kalau kompres kan didiemin gini kan, Iya. sampai dia kering. Iya. Lebih merata. Kalau serbuknya diencerin dulu di air kan, dia jadi merata kan ke semua lukanya. Sedangkan Iya. kalau ditaburin kan jadinya banyak yang sia-sia ya taburannya itu. Sayang, tapi nggak apa-apa juga sih. Cepat jadinya ya. Iya, Bu. Pertama saya di lapangan gitu loh, Bu. Iya, iya. Ada teman-teman, ada kesulitan kan gitu loh, Bu. Iya, iya. Ya. Bagus. Ide yang bagus. Terima kasih Pak. Buat teman yang lain masih ada yang ingin bertanya kepada Ibu Dokter? Atau ada yang mau sharing-sharing juga boleh. Ini Astrofi ini kayaknya nih, Astrofi dari Kalteng. Astrofi, silakan Pak. Silakan Pak Astrofi. Ini ada pasien diabetes sama nggak sembuh-sembuh, udah makan tupai banyak tapi nggak sembuh-sembuh. Ya, dietnya kali nggak disertai dengan diet. Ya paling jalan-jalan sebentar kalau pagi, gendut juga orangnya nih. Nah iya. Makanya nah, pasti dietnya enggak. Jadi percuma juga saya bilang tadi kan dietnya harus. Jangan hanya produk, diet juga dan olahraga jalan. Nah itu kegemukan tuh dia. Itu kegemukan, berarti dietnya kurang tuh. iya kalau suruh makan hati-hati nggak mau nurut. Iya, biasanya itu kan kalau orang sakit diabetes itu dia banyak makan polifagi, dia banyak kencing polidipsi. Itu tanda-tanda dari poliuri kalau banyak kencing, terus polidipsi kalau banyak minum. Itu 3 itu orang diabetes tuh. Banyak minum, banyak makan, banyak kencing. Iya. Oh, pasiennya yang ini ya Pak Astrofi. Pasiennya. Iya. Itu kelihatan gemuk tuh. Mana tidur aja jam segini udah tidur lah gitu ya. Sudah kasih minum Maxlim. Sudah kasih Maxlim sama Maxibio lumayan. Ya, kasih Maxlimnya dia 3 kali deh. Kalau makan tidur lama-lama kayak challenge. Makan tidur aja ini. Ya makanya kasih Maxlimnya 3 kali, Maxbio-nya juga 3 kali, Max Boost-nya 2 kali tuh. Dulu sudah pernah Bu Dokter, sudah kurus. Karena pas habis obatnya kan belum bisa beli lagi. Gendut lagi makannya kuat. Iya. Ya nanti kalau Maxibio-nya banyak kan dia jadi nggak ada nafsu makan tuh. Iya. Yang serotoninnya itu. Jadi coba dong dibujuk dia supaya mau makan lagi ininya produknya. Kalau dia gemuk kayak gitu Pak, dikasih aja Maxislim 3 kotak, sehari kurus lagi dia. Ya, bukan masalah dibujuk, Bu Dokter. Uangnya udah habis katanya. Terus kasih makan nasi merah itu. Dia jangan nasi putih. Nasi jagung. Ya, nasi hitam yang bagus sekali tuh. Nasi jagung. Ya, boleh juga. Kayak burung. Kayak burung pipit menjadi burung Garuda makan jagung. Dia kalau mau makan aja suruh makan sayur sama buah aja. Nasinya jangan gitu. Dan sapi, ayam. Itu kegemukan sekali tuh, aduh. Ya. Berapa beratnya Pak? Ada 150 Pak? Apanya? Beratnya orangnya berapa? Ada 150? Enggak, 100 nih paling. Gemuk. Beratnya tak? Iya. Nggak tahu beratnya berapa Pak? 80 ya lebih lah, orang gendut. Oh, nggak mungkin 80. 100 kalau saya bilang tuh. Dulu waktu diminum Maxlim
agak kurus Bu Dokter. Ya. 65 katanya. Kalau pas nggak minum ini berapa bulan sudah lama. Tahu-tahu kok gendut lagi, makannya banyak. Iya. Sekarang suruh lagi makan ya Pak ya. Langsung makan dong ya. Aduh, nafsu makan. Nah itu makanya Pak, kalau orang pola diabetes intinya itu kan masalahnya pola makan. Kalau itu udah kategori tadi Anda kepengen sehat atau kepengen sembuh. Kalau Anda kepengen sembuh ya ke rumah sakit. Kalau Anda kepengen sehat ya jaga kesehatan kan gitu. Maka iya. Kan gitu. Iya. Sembuh ya bawa ke rumah sakit siapkan 100 juta sembuh Iya, dia. kalau di rumah sakit kan ditaker makannya. Itu Halo. Betul kan? Malah tambah takut. Nanti Siapa lagi? Mau tanya. Ya, terima kasih Bu Dokter. Yo, Pak Asrofi. Ya, salam ya sama yang sakitnya tuh. Semoga cepat sembuh. Iya, cepat sembuh kata dokter. Tapi diet gitu ya. Diet, jalan-jalan, Mbak. Pak Asrofi, nanti kita ketemu di Bali ya Pak Asrofi ya. Siap. Pak Dewa selamatlah bisa ke Bali. Yang di Lampung aja lah. Pak Dewa sama Pak Made rugi ya dengan program ini ke Bali. Oh, nggak ada rugi Bu Dokter. Untung banget kita jadi wisatawan di rumah sendiri Bu Dokter. Tuan kan kalau menang kan mungkin dapat uang tiketnya kali ya. Sama uang saku Bu Dokter. Iya, sama uang saku. Iya. 20 juta. Iya. Selama ini kan kita melayani wisatawan ini dari negara, dan sekarang kita yang sebagai ini tamu di rumah sendiri. Iya. Atau minta tukar. Dokter, kalau ciri-ciri orang diabetes itu gimana Bu Dokter? Apa? Kalau ciri-ciri orang mau diabetes itu? Ciri-ciri orang saya bilang tadi dia makannya banyak, minumnya banyak, kencingnya banyak. Oh. Ya, biasanya kalau ciri-ciri orang diabetes itu bawaannya lapar, Pak. Iya. Bawaannya lapar aja. Oh, saya tuh 6 kali makan sehari. Peguling kan, makannya peguling kan. Saya cuma gemuk badan saya ini, makanya kuat sekali saya makan, apalagi habis makan mixi bos tuh. Pasti makan banyak ya. Nggak apa-apa. Makan banyak tapi gerakan juga banyak, nggak apa-apa, olahraga. Oh gitu ya. Nggak apa-apa, asal olahraga. Makan banyak apa-apa. Lagi makan. Istri suruh olahraga malam itu ya apa-apa ya. Push up terus ya malamnya. Ya, siapa yang mau tanya nih? Siapa? Orang lagi haid tuh belum bisa enggak? Sekali lagi kurang kedengar. Kalau orang lagi haid tuh bisa enggak minum Metsibiu? Boleh. Boleh. Apa-apa ya. Tapi sebetulnya bagus kalau dia haidnya teratur tidak? Enggak. Maxi bus dong. Maxi bus. Tapi usianya udah lanjut Bu, sekitar 50-an dong. Nanti kalau dia diminumkan Mixibus, suaminya yang kasihan nanti. Nah. Dua-duanya dong suruh minum. Oh gitu ya. Kan Maxibus itu di maca itu kan yang red. Yang red kan untuk hormon untuk wanita supaya bagus. Ya kemarin kan gini Bu Dokter. Kemarin dia itu kan saya suruh minum Mixibos. Ya. Karena dia itu kan haidnya kurang lancar, ini bagus untuk melancarkan haid, saya bilang gitu. Nah, setelah diminum 1,
selama ini dia nggak punya gairah, tahu dia minta suaminya sampai kaget, tumben kamu udah 20 tahun nggak pernah minta, gitu. Sampai saya ketawa-ketawa sama dia. Gitu. Oh, kasih aja Bapak satu, nggak apa-apa Bu. Suaminya kasih juga, suaminya kasih. Ya memang Bu Dokter, selama ini kalau wanita yang mengkonsumsi Maxibos itu tingkat libidonya meningkat Bu Dokter. Iya, sama. Payudaranya pun jadi lebih sintal, lebih padat. Iya. Ya. Apa ya wajah? Karena hormonnya kan dirangsang ya. Hormon seksnya dirangsang. Makanya Bu Leoni minta terus itu. Lewat bisa aja. Kasih dong istrinya, Maxibos. Halo. Saya itu dalam 1 bulan tuh, Maxibos 2 orang. Ya, nggak apa-apa. Makanya ibunya tambah kencang dia nenek. Iya. Nggak apa-apa, bagus. Muda, Bu Leoninya. Bapak yang dia bilang, tampaknya warna arit, no balang. Muda Lita. Tapi kalau saya mohon kayak Pak Dewo jangan Maxibos dulu. Siapa lagi nih? Bu Yarina mau ikut? Mau nanya? Yarina, Ibu Yarina. Tidak. Oh, tidak. Tidak, Bu. Oke. Hanya terlambat dengar. Oh, sayang ya. Kerjanya. Ya, selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya. Mau tanya nggak? Pak Ketut Surna, ada yang ditanyakan? Ya, lewat Ketut. Ya, selamat. Silakan Pak Ketut. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam semuanya. Ya. Ya, Bu Dokter, saya pertanyaan tadi ya dapat berbagi ada teman dan itulah kita memiliki keluhan jantung baru pasang Bu Dokter. Ya. Terus dapat bertanya-tanya, ngobrol tadi. Selain itu, memang dia memiliki tensi tinggi. Wah. Ya, kalau salah 170/100 gitu. Waduh, itu nggak boleh tuh, Maxibus nggak boleh. Ya, itu makanya berkaitan kepada keluhan yang seperti itu dimiliki, yang tepatnya nanti untuk produk kita yang 3 itu yang mana Bu Dokter, biar mereka juga mendapatkan perubahan secara signifikan dan cepat untuk proses terjadi penyembuhannya. Ya. Maxi Slim-nya 1 kali. Maxi Bio-nya boleh 3 kali. Maxi Boost jangan dulu. Sesudah berapa hari ini dia bagus, terus tensinya bagus ya, baru boleh masuk Maxi Boost, tapi setengah dulu dicoba. Setengah saset dulu. Setelah 3 harinya. Ya, 3 hari. Ya, tapi gini juga. Slim dan Bio dulu ya. Ya. Ini juga Bu Dokter. Tadi kan memang sudah dicoba 1 karena memang sedikit perutnya buncit. Ya. Dikasihlah untuk coba Max Slim-nya. Ya, Max Slim cocok banget. Ya, itu pun dibagi 2 dengan istrinya. Belum ada berapa menit, memang langsung dia
Iya. Ya. Iya, Bu Dokter. Ya, nggak apa-apa. Berarti cocok. Oh iya. Cocok, ya. Tadi yang pertama Maxim memang untuk 2 atau 3 hari, baru nanti sama Maxi Bio ya, sama Maxi Bio. si bosnya. Nah, Maxi Bosnya nanti sesudah 3 hari. 3 hari. Nah, tapi setengah dulu dicoba ya. Oh kalau, iya. Kalau tensinya nggak naik, baru boleh 1. Ditingkatkan. Oh ya. Ya, terima kasih Bu Dokter. Yo, cepat sembuh. Ya. Semua Pak Ketut. Pak Dewa, semua. Siapa lagi? Boleh nanya lagi Bu Dokter? Ya, boleh. Kalau istri saya itu kalau mau ke belakang itu kencing nggak bisa tahan, langsung kaki itu mau keluar langsung. Jadi kalau mau kencing susah ya? Mau keluar langsung gitu, kadang-kadang pas tidur aja bisa ngompol kayak anak kecil. Tapi sering kencing. Nggak sering kencing, cuman kalau kebelet kencing harus nggak bisa ditahan. Ya nggak bisa ditahan. Perempuan atau laki? Ya istriku. Oh, suruh ini Pak. Ada namanya olahraga Kegel. Kegel kayak apa? Itu mencepit-cepit ini. Jadi misalnya dia mau kencing dicepit gitu, nggak jadi gitu. Itu Kegel. Silang kaki ya. Jadi otot pahanya dilatih sama otot pantat. Diangkat apa? Gimana ya? Dijepit juga. Dijepit, pegang Pak, dipegang-pegang. Bukan, istrinya sendiri, bukan bapaknya yang. Silang gini istrinya sendiri. Silang gini kan? Silang gini. Ya, sambil dicepit-cepit begitu. Ngerti nggak? Dicepit-cepit. Dicepit gitu. Iya. Disedot-sedot istilahnya Pak Asrofi. Disedot-sedot. Itu termasuk penyakit apa namanya? Lupa aku. Kandungan itu yang macam kandungan apa itu namanya Bu Dokter? Yang disebut ini ya, atresia uteri. Jadi kandungannya turun. Turun berok ya Dok? Lain itu laki-laki. Kalau perempuan kandungan yang turun, prolapsus uteri kalau bahasa kedokterannya. Jadi terlalu banyak ini melahirkan ya? Berapa anaknya? Angkat berat kali ya Dok? Ya, angkat berat, anak banyak. Anaknya berapa? Kalau anak itu sama saya 2, sama yang pertama 2, 4. 46 umurnya, anaknya. Oh. Iya. 4. Iya, jadi waktu ngeden terlalu ngeden waktu melahirkan. Jadi mulut rahimnya jadi turun. Gitu. Ya. Jadi yang kayak anehnya itu kadang ya lucu-lucu gitu, masa kayak kecil bisa ngompol gitu loh. Kok bisa ya? Umurnya baru 46 tahun ya? Yang suruh minum aja Mas. Iya, minum Maxibio. Bisa juga itu infeksi juga bisa ya. Maxibio deh suruh. Ya, Maxibio, pokoknya suruh minum terus banyak sudah kemarin makan. Belum sembuh-sembuh, makanya bingung. Ya, sabar. Namanya penyakit kan beda-beda tiap individu ya. Reaksinya terhadap ini. Tambah Maxibusnya deh. Maxibusnya juga tambah. Tapi jangan dikasih Maxi Slim ya.
Pak Asrofi nanti sampai di Bali, Pak Asrofi sama istri udah pasti langsung sepuh. Kebetulan Pak Asrofi sama istrinya tembus tur Bali, Bapak Ibu ya. Bisa berangkat apa enggak gara-gara ini COVID nih? Bisa berangkat apa enggak kira-kira? Berangkat lah Pak Asrofi. Udah hilang COVID-nya ya, PPKM-nya udah hilang. Udah hilang Pak, udah hilang. Pak Asrofi bisa Allah hilang Pak, hilang. Ya, jadi Pak dikasih aja terus gitu ya. Boleh ditambah maksibusnya juga boleh. Gak apa-apa. Terima kasih sekali. Ya, itu yang saya bilang tadi dicepit-cepit ya. Ya, nanti kalau suruh mau kadang suruh jalan-jalan pagi aja susah. Ya harus, olahraga tuh harus. Nah, iya. Kalau malam mulai jam 6 sore udah jangan minum supaya nggak ngompol. Ya? Ya, oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terus setiap mau tidur dia disuruh kencing. Oh iya. Nah, setiap mau tidur persis sudah mau nyenyak gitu suruh kencing supaya nggak ngompol. Kayak anak kecil gitu loh. Jadi ya, aku ada kayak anak kecil. Ya, udah? Masih mau tanya lagi? Ya, terima kasih banyak. Ya, cepat sembuh deh istrinya ya. Amin. Bagaimana? Gimana teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Biasanya Bu Talita nih rame. Talita mana nih Talita? Talita bagaimana nih kok nggak ada suara? Ada saya Dok. Iya, tanya dong, tanya. Bukan, saya yang mau nanya sama dokter, nanti telepon sendiri aja Dok. Oke. Ada yang kemarin belum ditanya sama dokter. Ya boleh. Kalau pribadi sebaiknya telepon aja, telepon jangan di sini. Yang waktu itu saya mau ngomong belum jadi-jadi. Ya, ya. Aja. Pak Sofi, tapi lucu ya Dok. Iya. Baru tahu saya cewek begitu ya. Iya. Padahal kan umurnya baru 46 tahun loh katanya ya. Iya. Makanya aku yang kadang heran kok. Pengaruh apa. Tapi Bapak bisa ibunya juga udah Pak kawin 2 Asrofi. kali. Bisa juga itu karena infeksi ya di kandung kencingnya. Iya. Jadi coba periksa urin ya. Periksa kencingnya ke laboratorium. Nanti kasih tahu saya ya. Air kencingnya? Ya, air kencingnya diperiksa, bilang periksa urin lengkap gitu ya. Oh ya. Ke laboratorium. Bawa aja dari rumah kalau males ibunya ikut. Sebaiknya sih ikut ya. Kira ya, kencing. Berapa itu Bu Dokter? Kalau ngecek? Ya? Kira kosong sampai berapa itu? Banyaknya? Nggak usah banyak-banyak. Seliter. Sejuta aja. Enggak. Satu pot itu, satu pot. Jangan 1 liter Pak ya. Satu pot itu obat. Botol kecil deh, botol kecil 25 cc lah gitu. 20 cc ya. Tapi bawa aja lah ke laboratorium. Ya, murah kok itu. Nah, murah. Bilang periksa lengkap gitu ya. Ya, terima kasih ya. Oh gitu. Nanti hasilnya foto kirim WA saya. Tahu kan nomor saya? Oke. Ada. Oke. Ya. Bener. Dokter. Dok, saya mau tanya satu aja Dok nih Dok. Ya boleh. Nih gini ya Dok, kan saya punya temen ya, kemarin itu kan saya tawarin Maxibio. Katanya dia punya kencingnya tuh kuning gitu loh ya, cewek ya Dok ya. Iya. Itu saya bilang, kenapa kok bisa kuning? Saya gituin, kamu mungkin minum ini kali, misalnya yang warna vitamin kuning. C.
vitamin C gitu ya. Enggak Talita, saya nggak minum itu gitu. Terus pinggangnya itu suka sakit katanya gitu. Terus saya suruh minum, dia gemuk sih, gemuk dia, gemuk orangnya gemuk dari gede badannya dari saya. Terus itu kata dia berat badannya 105 ya. Waduh, itu mah gemuk itu. Ya, tapi Udah dia tinggi, overweight. Dok. Ya, dia tinggi. Overweight. Ya, Saya juga bilang, saya pernah tuh berat badan 98, saya gituin. Saya minum Maxibos sama Maxslim sama Maxibio, saya bilang gitu. Terus turunlah 73 kilo, karena kan saya stres waktu itu. Saya bilang, jadi makan tidur, mana COVID ya doknya di rumah terus, ya nggak keluar-keluar saya. Jadi saya minum itu, saya contohin ke dia, saya kasih tahu, katanya, jadi kalau saya kencingnya kuning, serem nggak ya gitu? Ih serem juga ya, saya gituin. Nah, terus dia kan baru minum berapa saset ya, 5 saset Maxibio, terus itu Maxslim gitu ya. Dia beli sama saya, terus itu kata dia kayaknya nggak ada perubahan Talita gitu. Saya bilang kok bisa ya nggak ada perubahan? Biasanya orang cepat ada perubahannya gitu. Cuman dia makannya banyak juga saya lihat. Ya kurang dosisnya ditambahin dong. Berapa Saya kali? bilang kalau Maxslimnya 3 kali aja sehari kalau kamu gemuk, bener nggak dok? Iya. Nah, terus Maxibio-nya kamu minum, kayak gituin, pagi, siang, malam. Ya, katanya duitnya nggak ada, Talita, gitu ya. Kalau cerita duit mah jangan ke saya gituin. Saya kan cuma kasih masukan. Kalau saya bangsanya ini saya kasih aja, itu kan itu pertama saya kasih, saya bilang. Akhirnya kan beli, dia habis, katanya nggak ada perubahan. Berarti kan kurang dong kalau 1 dus doang, gitu. Kurang akhirnya sarapan Bapak pagi. tapi tetap kuning aja dok, dia punya itu kencingnya itu kenapa ya? Itu kalau kuning tuh biasanya livernya, tapi kalau merah itu ginjalnya. Maka coba dia suruh periksa kencingnya juga, terus nanti foto hasilnya kirim ke saya. Oh gitu ya dok. Kalau misalnya kuning liver ya dok ya? Iya. Tapi kalau besok saya bilangin ke dia. Jadi hati-hati kalau liver juga jelek loh. Bilangin sama dia kalau sakit liver itu mahal, lebih mahal dari harga produk ini jadinya kalau sakit. Jadi kan mendingan sakit atau sehat bilang gitu. Iya. Orang kadang begitu dok, kalau ditawarin doknya maunya gratis terus nggak mau beli lagi. Biasanya nggak bisa kasih terus. Iya dong. Bu Talita. Kenapa Pak? Kalau mau kalau mau aspal. Kalau mau gratis di tengah aspal gitu Bu. Kalau mau gratis di tengah aspal. Aspal kayak gitu. saya ngomongnya biasa aja Pak, namanya manusia ya, saya bilang aja ya tunggu ada duit aja lah, saya gituin. Saya juga nggak bisa kasih terus, saya bilang gitu. Supaya kamu sembari bisa itu cari duit. Namanya teman kan kadang begitu juga ya dok. Cuman kan saya kan ngomong kan untuk kesehatan dia juga. Gitu. Bilangin. Kalau beli baju kok nggak pernah bilang mahal. Kenapa kalau buat kesehatan bilang mahal, bilang gitu. Betul sekali Bu Dokter. Emang begitu dok, manusia begitu. Ya. Kalau beli yang untuk kebutuhan dia, bilangnya murah gitu. Ya. Kalau untuk kesehatan saya bilang saya biarinlah gembel saya gituin. Karena saya udah dikasih dari atas begini aja gitu. Kasih aja gratis. Ya, bilang kan ini Talita, kasih aja gratis. Ya kalau saya sih lebih pilih kesehatan lah, saya gituin. Bilangin kalau gratis itu biasanya nggak mempan, bilang gitu. Iya. Saya suruh beli paket silver aja mahal amat gitu, 2 juta lebih gitu. Mahal amat sih gitu. Dibandingin sama yang lain, saya bilang udah deh. Kamu ini aja deh, kita nggak usah cerita itu lagi gitu. Saya langsung nyerah aja. Udah jangan cerita gitu deh, saya bilang gitu. Ntar jadi yang nggak enak didengar gitu. Dia kan sakit ngeluh ya.
Dia tanya saya, Talita minum apa gitu ya, saya minum ini aja, saya bilang gitu. Itu saya udah minum itu, ya keadaan saya kan istilahnya saya kan mau pengen sehat aja gitu. Ya udah dia suruh periksa kencingnya, nanti kalau saya lihat gimana kan baru dia takut jadinya. Nanti saya kasih tahu apa ya. Iya, coba dong nanti saya bilangin dok ke dia kalau dia mau. Periksa kencing itu nggak mahal, nggak mahal. Biar pensiunku. Oh gitu. Ya. Banyak kegiatan. Berapa dok kira-kira dok? Ntar saya bilangin ke dia. Ya paling berapa sih Pi? Urin lengkap. 13 paling 100, paling 100, 150. Ntar saya bilangin deh sama dia. Bilang hati-hati loh kalau liver udah kena bahaya, bilang gitu ya. Kalau liver itu suka sakit di kaki ya dok? Di kaki bawah telapak ya? Enggak. Di perut biasa. Kalau telapak itu mah. Kalau liver di kanan, perut kanan, dan orangnya suka lemas. Hepatitis itu, hepatitis. Ya. Itu dia nggak lemas sih dok. Sehat banget, kenceng. Cuman dia keluhnya kencing dong, katanya kuning gitu. Nah iya, apalagi begitu, belum aja. Jadi nanti kalau udah sampai sempat lemes udah bahaya, udah kronis. Kurangi makan yang berlemak. Bilangin kurangi makan berlemak, yang mengandung minyak itu dikurangi Bu. Dia orang Padang sih berlemak-lemak terus kali ya makan. Iya. Makan santan terus. Santan bener dok, santan terus ikan juga santan, apa santan gitu. Saya lihat makanannya begitu. Terus saya pernah ke rumahnya. Oh, berarti orang ciri-ciri liver itu air kencingnya kuning itu dokter ya? Iya, iya. Tuh bahaya loh Pak. Bapak juga harus ada begitu ya dok? Bisa ya dok? Iya, iya. Tuh, bapak-bapak juga bisa loh. Ada 200 dong. Di memang main ada bulan 200 hari. Kemarin kan ada itu air kencingnya itu kuning berbau gitu. Ya, periksa deh. Periksa urin kencingnya. Oh, ada laki-laki juga begitu. Iya, ada dong. Semua bisa. Oh, dia liver masalah itu ya. Ya, liver kalau kuning. Bu dokter itu biasanya liver ya, hepatitis itu kalau sudah kronis itu perut bisa membesar. Kembung, iya membesar. Itu udah kronis, udah sulit untuk diobatin. Aduh, ini siapa yang pasang musik ini? Aduh, itu di unmute dong. Di unmute dong. Aduh, siapa? Tolong dong tuh Pak, di unmute. Bosnya dong. Hostnya. Udah saya unmute dokter. Oke, makasih. Ya. Bu Aksamini Barah, ada yang ditanyakan? Ya, dari saya Pak, ingin tahu. Ya, silakan. Bu dokter, definisi dari SGOT sama SGPT itu gimana ya Bu? Nah, itu buat pemeriksaan liver ya, fungsi liver. Ya, kaitannya dengan liver itu tadi. Ya. Ya, itu kalau meningkat berarti ada kerusakan di livernya. Nah, tadi dikatakan bahwasannya tanda-tanda orang liver itu kan ada yang buang air kecilnya kuning gitu Bu ya, terus ada yang kukunya mungkin kuning seperti itu. Itu tanda-tanda awal. Kalau dia tanda-tanda akhirnya seperti apa ya Bu? Selain umpamanya perutnya kan semakin lama itu mengeras dan membesar. Sebelum lemas, proses perut itu terutama terjadi, lemas, sering merasa lelah. Sering kelelahan. Ya. Terus matanya kuning. Matanya. Okay. Kulitnya juga kadang-kadang kuning kulitnya. Kuning, benar. Ya. Badan lemas ya. Terus perut membesar seperti itu. Ya. Nah, terus untuk program kita kaitan dengan produk kita itu gimana Bu? Itu Maxibio. Harus rutin dikonsumsi. Maxibio. Maxibio. Ya. Kemudian selain dari Maxibio, mungkin ada larangannya
atau pantangan makan? Pantangan makan yang berlemak, Bu Dokter. Enggak begitu spesifik ya. Spesifik sekali. Enggak. Yang penting nggak boleh capek, Ya, nggak boleh kelelahan ya. Harus istirahat. Dan harus diobati. Ya, benar. Terus kalau yang definisinya tadi gimana ya, Bu Dokter ya? SGPT sama SGOT. Seandainya itu meningkat. Ya, berarti udah ada kerusakan. Dan Kerusakan terjadi di livernya atau ya. struktur sarafnya? No, di sel-sel livernya, sel-sel livernya. Sel-sel liver. Nah, sudah berubah menjadi, kita sebutnya infak ya, sudah mati, jadi serosis. Jadi udah berubah jadi jaringan ikat sel-selnya. Nah, kalau udah berubah jadi jaringan ikat, udah nggak bisa kembali lagi ke normal. Makanya pengobatannya adalah transplantasi liver. Transplantasi. Jadi kalau udah ada gejala SGPT, SGOT naik, itu harus cepat-cepat diobati supaya jangan sampai terjadi serosis. Nah, kalau belum serosis masih bisa diobati. Ya. Makasih. Berarti liver itu bisa membahayakan juga, rawan kematian, Bu ya? Ya, tapi lama ya. Jadi dia menghabiskan uang. Kebanyakan sakit liver itu lama, nggak kayak jantung yang cepat-cepat. Di situ liver itu sudah lama, dia menghabiskan uang. Jadi umpamanya perut sebelah kanan sakit tembus ke belakang, apa tuh Bu? Kanannya kanan atas atau kanan bawah? Kanan bawah. Oh, itu usus buntu. Tapi di usus buntu biasanya kan reaksinya cepat, Bu ya. Kalau dia sakit, dia tidak akan pernah hilang. Tapi ini dia lagi sakit, lagi hilang, lagi sakit, lagi hilang. Itu bisa yang disebut akhirnya kronis, bukan akut. Gitu. Kalau yang akut dia sakitnya lama, sampai dia nggak bisa jalan. Makanya disebut akut. Jadi harus cepat-cepat terus dioperasi. Kalau yang kronis hilang timbul. Nah, kalau nanti dokter periksa itu biasanya nggak boleh langsung dioperasi, tapi disuruh istirahat dulu 10 hari. Itu namanya ditenangkan dulu infeksinya. Kalau sudah infeksinya tenang, baru boleh dioperasi. Itu bedanya yang kronis dan yang akut. Oh, gitu. Kan saya punya customer gitu, Bu. Soalnya dia kan keluhannya perut bawah sakit. Apabila di bawah aktivitas agak berat sedikit, dia kumat sakitnya. Tapi kalau umpamanya dia istirahat 2 hari, 3 hari itu hilang dia. Gitu. Iya, itu namanya dia udah kronis, appendicitis kronis. Jadi usus buntu yang kronis. Oh, berarti belum, ibaratnya belum fatal itu, Bu ya? Iya. Enggak fatal. Akut yang fatal. Oh, kalau dia penyakit, setahu saya itu kan ada tetangga juga dia kena usus buntu. Kalau udah dia sakit, nggak bisa dia nahan, besok harus dioperasi gitu. Iya, ya itu akut, namanya akut. Oh gitu, Bu ya. Harus segera dioperasi. Kalau yang kronis biasanya sama dokter dirawat dulu. Seminggu dikasih obat, antibiotik sampai infeksinya udah reda, baru sebulan kemudian baru dioperasi. Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau seumpamanya orang kencing batu, itu bisa berulang-ulang apa satu kali aja, Bu? Ya, bisa. Kalau kencing batu ya. Iya, oh bisa berulang-ulang ya gitu ya, Bu ya? Tahun kemudian lagi kumat gitu ya, Bu? Iya. Kecuali kalau udah keluar semua batunya. Ada juga obat untuk menghancurkan batunya. Tapi kalau dia besar, tidak pengaruh ke ginjal, dioperasi. Kalau besar dioperasi. Nggak pengaruh ke ginjal itu, Bu? Enggak. Ya kalau didiemin ya pengaruh lama-lama. Dan letaknya di mana posisi batunya? Dia kemarin itu kan dia saya kasih Mesibiu,
Habis itu saya kasih Mexibos. Itu saya suruh minum yang banyak gitu. Iya, betul. Cuma air hangat 2 jam sekali, 2 jam sekali, 2 jam sekali selama 1 minggu. Coba hasilnya saya bilang gitu. Alhamdulillah sih keluar, tapi kayaknya belum tuntas gitu loh, Bu. Iya, berarti masih ada lagi. Dia kan takutnya gini, masalahnya ini kencing batu. Kalau umpamanya Mexibio dikasih terus, takutnya kan mengendap lagi di ginjal gitu loh, Bu. Enggak. Kalau herbal itu enggak bikin begitu. Ingat ya, herbal tuh enggak ada side effect-nya ya. Dia kan dari tumbuh-tumbuhan. Iya. Tapi kalau zat kimia baru ada side effect-nya. Kalau herbal, kan yang pertama dulu waktu saya bicarakan tentang herbal kan saya bilang side effect-nya nggak ada. Adanya side effect ke atas ya, bukan side effect ke samping ya. Ya, makasih banyak Bu Dokter. Yo. Ini mana Devi nih, udah jam 9 lebih nih Devi. Devinya mana nih hilang? Kebetulan lagi nidurin anak nih, Dok. Waduh. Jadi Devi nggak anak bisa, atau bapaknya? anaknya, Dokter. Nggak bisa tampilin ini ya, Dok. Lagi nyusuin anak juga. Oke. Ya, nggak jadi apa-apa. kita udahin aja ini, Dok. Iya, udah jam 9 lebih. Oke, makasih banyak buat Ibu Dokter. Mari kita beli applause teman-teman semuanya. Terima kasih Ibu Dokter. Terima kasih. Saya juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya ya. Iya, sama-sama Bu Dokter. Semoga kita semua Kasih, selalu Bu. sehat selalu. Ya. Sampai ketemu lagi depan untuk acara selanjutnya. Salam sehat ya, salam sehat. Salam semangat pagi. Ya. Oke semuanya, semangat pagi, selamat malam, dan Maximex. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.